فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan perbedaan tujuan-tujuan mudallisin. Di sana ada tujuan yang bagus, yang karena tujuan tersebut tidak mengakibatkan hadisnya didhaifkan, dikarenakan yang melakukannya adalah para thiqat. Apa tujuan-tujuan tersebut? Indra Jafar. Hadis tersebut tidak ditinggalkan. Agar hadis tersebut tidak ditinggalkan. Dalam artian mereka memiliki jalan yang lain yang sabit. Yang lainnya ada. Sekedar untuk ikhtisar, untuk meringkas sehingga tidak terlalu panjang. Dengan keyakinan bahwasanya sanad tersebut muttasil pada jalan yang lain. Yang lainnya, Bazik? Karena terjadinya suatu permasalahan atau persoalan antara seorang perawi itu dengan perawi di hadisnya. Karena adanya permasalahan atau khilaf antara dia dengan perawi yang dia meriwayatkan darinya, sehingga dia melakukan tadlis, enggan untuk menyebut namanya yang masyhur. Tayyib. Ini kalau tadlis yang muncul dari thiqat. Adapun tadlis yang muncul dari para du'afa, maka tujuan-tujuan mereka tujuan-tujuan yang menjadikan hadisnya cacat. Tayyib, ini sudah dibaca belum? Sudah. Tadlis dari para du'afa. Tayyib. Misalnya untuk menyembunyikan perawi yang dhaif. Juga untuk menjatuhkan perawi-perawi yang ditinggalkan hadisnya. Tayyib. Dan macam-macam tujuan yang lain yang menjadikan cacat pada riwayat tersebut. Kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa taratan yukrahu kama idza kana asghara sinnan minhu aw nazil ar-riwayati aw nahwa dhalik. Berhubungan dengan agradul mudallisin, wa yahtalifu dzalika bi ikhtilafil maqasid, fataratan yukrah, terkadang hukumnya makruh, dibenci. Kama idza kana asghara sinnan minhu, seperti apabila dia itu lebih muda umurnya dari orang yang dia rawi, yang dia riwayatkan. Qala al-mu'alliq aw akbar, lakin biyasirin aw bikathir, lakin ta'akharat wafatuhu hatta syarakahu bil akhdhi anhu man huwa dunah. Tayyib. Atau juga apabila lebih tua tapi dengan jarak jarak yang pendek sedikit ataupun banyak. Cuman
wafatnya itu akhir, ya, umurnya panjang sehingga wafatnya di akhir-akhir sampai syarakahu fil akhdhi anhu man huwa duna, sehingga bisa bersama-sama mengambil dari perawi tersebut orang-orang yang berada di bawahnya. Waqad rawa al-Harits ibn Abi Usamah an Abi Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaid ibn Sufyan ibn Abi Dunya. Al-Hafidz Syahir sahibut tasanif, yang dikenal dengan Ibnu Abi Dunya. Falikaun al-Harits akbar minhu qala fihi marratan Abdullah ibn Ubaid, marratan Abdullah ibn Sufyan, marratan Abu Bakar ibn Sufyan, marratan Abu Bakar al-Umawi. Qala al-Khatib wa dhalika khilafun mujibul adalati wa muqtadad diyanati min at-tawaddu' fi talabil ilmi wa tarkul hamiyyati fil ikhbar bi akhdhil ilmi amman akhadha. Tayyib. Di sini ya Khanifillah, Harits ibnu Abi Usamah mengambil dari apa? Abdullah ibnu Abi Dunya, Abu Bakar. Cuman Al-Harits lebih tua. Jadi orang yang lebih tua meriwayatkan dari yang lebih muda. Makanya, kemudian apa? Dia banyak menyebutkan dengan lafaz yang berbeda-beda. Terkadang mengatakan an Abdullah bin Ubaid, terkadang an Abdullah bin Sufyan, terkadang an Abi Bakar bin Sufyan, terkadang an Abi Bakar al-Umawi. Ini masuk tadris syuyukh. Tadris syuyukh. Tayyib. Cuman yang seperti ini khanifillah, tidak kemudian dicela. Cuman makruhnya kenapa? Karena terkadang bagi peneliti hadis akan repot. Maksudnya siapa? Makanya Khatib mengatakan, tayyib. Ya, perselisihan itu ya merupakan apa? Konsekuensi dari adalah dan juga keagamaan seseorang untuk seorang tawadhu dalam menuntut ilmu. Tayyib ini bagusnya malah konteks Al-Khatib menunjukkan makruhnya. Beliau katakan wa dzalika khilafu mujibil adalah. Itu lebih tepat ini. Karena dalam konteks karaha, wa dzalika khilafu mujibil adalati wa muqtadad diyanah min at-tawaddu'i fi talabil ilmi. Ini menyelisihi apa? Konsekuensi untuk seorang bersikap adil. Dan konsekuensi agama seseorang untuk bersikap tawadhu dalam menuntut ilmu. Tidak mengapa dia mengambil dari yang lebih mudah. Tidak perlu kemudian namanya disamarkan. Kalau memang gurunya lebih mudah, tidak masalah. Dan untuk tidak tidak hamiyah, yaitu tidak ta'assub. Dalam mengkhabarkan dengan mengambil ilmu dari orang-orang yang berada di bawahnya dari si ilmu. Tidak perlu gengsi, ini makna hamiyah secara mudahnya. Jangan seorang gengsi untuk mengkhabarkan dari mana dia mengambil ilmu walaupun dari orang yang lebih muda. Terkadang khanifillah, seorang punya gengsi apalagi mengambil ilmu dari temannya, enggan untuk menisbahkan faedah itu kepada teman. Misalnya ketika membahas, ketika menulis, ternyata suatu penukilan didapat dengan bantuan saudaranya. Ini jangan gengsi untuk menisbahkan faedah tersebut kepada yang memberitahu.
Ini makruh apabila alasannya karena gurunya adalah lebih muda. Tayyib. Atau lebih tua cuman jaraknya dekat. Nah, lakin biasir. Nah, di sini yang tadi coba antum pahami. Kalau komahnya di biasir ini akan lebih mudah. Nah, kita ulangi lagi. Fataratan yukrahu kama idza kana asghara sinnan minhu au akbar lakin biasir. Atau lebih tua, umurnya lebih tua, cuman jaraknya dekat. Lebih tua paling cuman 1 bulan 2 bulan. Ya rahmukallah. Ini kan, antara murid dan guru ya kayak teman saja. Makanya terkadang gengsi untuk menyebutkan nama secara lengkap. Nah, komahnya di situ lebih tepat. Kemudian au bikathirin lakin ta'akhkharat wafatuh. Atau lebih tua dengan jarak umur yang panjang, cuman gurunya tersebut wafatnya ta'akhkharat. Wafatnya termasuk diakhirkan, jadi guru yang berumur panjang. Hatta syarakahu fil akhdhi anhu man huwa duna, sehingga sama-sama mengambil dari guru tersebut orang-orang yang berada di bawahnya. Jadi dia punya teman-teman yang juga masih muda, jadi gengsi kalau guruku dengan guru misalnya anak-anak yang di bawahku ternyata kok sama. Akhirnya gurunya ini ditadlis namanya. Ini makna yang seperti ini. Karena Karena menunjukkan tadi menyelisihi tayyib konsekuensi adalah juga untuk bersikap tawadhu dalam menuntut ilmu. Au nazil riwayati au nahwa dzalik, atau riwayatnya nazil, riwayatnya itu tayyib termasuk bawah, maksudnya panjang. Telah kita lewati dulu dalam Tuhfah Rasyidah yang Ali dan nazil. Kalau Ali adalah sanadnya pendek, singkat. Kalau nazil, hadisnya sama, cuman dia meriwayatkan dari perawi-perawi yang banyak sehingga sanadnya panjang. Ini makruh yang seperti ini. Qala wa taratan yahrum kama idza kana ghaira thiqatin fadallasahu kay la yu'rafa halu. Dan terkadang haram melakukan tadlis apabila yang ditadlis tersebut bukan seorang yang thiqah. Bukan seorang yang thiqah, kemudian ditadlis agar tidak diketahui keadaannya. Awhama annahu rajulun akhar min athiqati ala wafqi ismihi aw kunyatihi, atau untuk menimbulkan gambaran yang salah bahwasanya laki-laki tersebut adalah laki-laki lain atau perawi lain yang thiqah. Karena mencocoki nama atau kunyahnya. Dan ini yang paling berbahaya dan paling repot. Ketika cuman disebutkan kunyah padahal di sana ada dalam tabaqat tersebut perawi thiqah yang berkunyah dengan kunyah tadi, sehingga terkadang menimbulkan banyak kekeliruan. Qala wa qad rawa Abu Bakar Ibnu Mujahid Al-Muqri an Abi Bakar Ibnu Abi Dawud faqala haddatsana Abdullah Ibnu Abi Abdullah. Abu Bakar Ibnu Mujahid Al-Muqri Al-Imam Al-Muqri Al-Muhaddits An-Nahwi Syekhul Muqri'in, Abu Bakar Ahmad bin Musa Ibn Al-Abbas Ibn Mujahid Al-Baghdadi, musannif kitab As-Sab'ah. Faqasa'ira nudhara'ihi ma'attisa'i ilmih. Maksudnya dia mengumpuli semua ulama-ulama yang semisal dengan beliau bersamaan dengan luasnya ilmunya. Wa bara'ati fahmi wa sidqi lahjati wa dhuhuri nusuki, bersamaan dengan begitu cerdasnya pemahaman beliau dan bagusnya penyampaian dan nampaknya keagamaan atau ibadah. Nusuk yang dimaksud ibadah. Jadi alim abid. Tawfiya fi Sya'ban sanah 24 wa 300.
324. Adapun Abdullah bin Abi Abdillah yang dimaksud di sini, nah, disebutkan wa an Abi Bakar Muhammad bin Hasan An-Naqash Al-Mufassir faqala haddatsana Muhammad bin Sanad nasabahu ila jaddin lahu wallahu a'lam. Qala Syekh Abu Amr bin Salah wa qad kana al-khatib lahijan bi hadzal qismi min at-tadris fi musannafatihi. Adapun Abu Bakar An-Naqash Al-Mufassir ini, Al-Mufassir Syekhul Qura Abu Bakar Muhammad ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Ziyad Al-Musili thumma al-Baghdadi An-Naqash wa kana wasi'ar rihlah qadim al-liqa wa huwa fil qira'ati aqwa minhu fil riwayat, sehingga muqri lebih kuat dari sisi qiraah daripada riwayat hadis. Walau tathbutu fin naql la sara Syekhul Islam, atau walau tathabbata fin naqli la sara Syekhul Islam, seandainya dia tathabbat, yaitu betul-betul meneliti dalam menukilkan hadis, tentunya dia menjadi Syekhul Islam karena luasnya ilmu yang ada pada beliau. Waqad ya'tamad ad-Dani fi at-taysir ala riwayatihi lil qira'at, wallahu a'lam. Fa inna qalbi la yaskunu ilaih wa huwa indi muttaham afallahu anhu. Ini Adz-Dzahabi rahimahullah. Nah, hatiku tidak tenang. Nah, dan beliau di sisiku muttaham. Ya mungkin dikarenakan apa, tidak tasabbut dalam riwayat. Adapun dalam qiraat, nah, dia lebih kuat. Qala Zarkashi fi Nukat yaqtadi karahata dzalik wa lihadza ja'alahu tadrisan. Wa haka Ibnu al-Mawwaq fi Bughyatin Nuqat khilafan fi nisbati ar-rajul ila jaddih wa ikhtara at-tafsil baina al-mashhuri bihi fa yajuzu dzalik wa illa fala lima fihi min ibhami amrihim wa ta'miyati tariqi ma'rifatihim. Nah, Zarkashi mengatakan itu memberikan konsekuensi makruhnya. Sekarang didatangkannya riwayat ini untuk apa? Riwayat ini didatangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir untuk apa? Tiba-tiba waqat rawa Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqri an Abi Bakar bin Abi Dawud wa qala haddatsana Abdullah ibnu Abi Abdillah. Taib Abdullah ibnu Abi Abdillah wa an Abi Bakar ibn Muhammad ibn Hasan An-Naqash Al-Mufassir faqala haddatsana Muhammad ibn Sanad nasabahu ila jaddin lahu wallahu a'lam. Yaitu untuk contoh apa di sini? Nah, penisbahan Muhammad ibnu Sanad. Taib penisbatan kepada kakeknya, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan sedikit kerancuan kalau tidak mengenal betul perawi ini. Nah, penyebutan seperti ini yaqtadi karahata dzalik. Oleh karena itulah beliau jadikan masuk dalam kategori tadris syuyukh. Yaitu penisbatan seorang rawi kepada kakeknya. Baik. Di sini contoh yaitu berhubungan dengan masalah penisbatan perawi kepada kakeknya. Di sini ada kemakruhan sebagaimana dikatakan oleh Zarkashi
Baik. Walaupun ada khilaf tentang penisbatan seorang perawi kepada jad, dan yang rajih yang dipilih oleh Zarkashi, atau Ibnul Mawaq, wakhtara tafsil bainal masyhur bihi fayajuzu dzalik. Kalau memang masyhur, dan tidak mengapa. Di antara yang masyhur yang dinisbahkan kepada kakeknya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad lebih masyhur nisbah kepada kakeknya. Bahkan kalau dinisbahkan kepada orang tuanya malah kadang bingung. Ahmad ibnu Hanbal, padahal nama orang tuanya siapa? Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Taib Ibnu Taimiyah ini juga nisbah kepada Jaddah Akbar. Taib dari pihak nenek. Taib nisbah tergantung dari sisi kemasyhuran atau tidak. Kalau memang menjadikan perkaranya menjadi sulit, ya nisbahnya tersebut, ya ini yang makruh. Dan Abu Amr bin Salah mengatakan Al-Khatib, ya dulu beliau masuk dalam jenis ini, dalam karangan-karangan beliau, yaitu tadlis jenis ini. Dan yang dimaksud dengan Al-Khatib di sini Al-Hafidh Al-Mukthir min asy-syuyukh wal masmu' fi tanwi' asy-syaikh al-wahid. Haitsu qala marratan akhbarana Al-Hasan ibnu Muhammad Al-Khallal, wa marratan akhbarana Al-Hasan ibnu Abi Thalib, wa marratan akhbarana Abu Muhammad Al-Khallal wal jami' wahid. Nah, ini dikenal Al-Khatib suka berbuat seperti ini kan. Dalam artian dia tayyib memperbanyak dalam memberikan pembedaan padahal syekhnya satu. Dalam menyebutkan dia beda-bedakan. Tayyib tanwi syekh wahid. Jadi dari syekh satu dia dalam meriwayatkan dengan lafaz berbeda-beda. Terkadang mengatakan Hasan ibnu Muhammad Al-Khallal, terkadang Hasan ibnu Abi Thalib, terkadang Abu Muhammad Al-Khallal, padahal satu orang. Contoh yang lain, waqala marratan an Abil Qasim Al-Azhari, wa marratan an Ubaidillah ibn Abil Qasim Al-Farisi. Ini kan dikira orang lainnya tidak. Kalau tidak paham betul tentang ilmu rijal. Dan ini memang yang lebih harus ditekuni di sini, sehingga seorang kalau sudah terbiasa menekuni, makanya mereka ketika ada keganjilan dalam suatu sanad, seakan-akan mereka mencium baunya, ini tidak betul. Makanya ulama ahlul hadis, ahlul ilal, ya mereka firasatnya juga kuat karena saking banyaknya bergelut dengan perawi-perawi hadis. Dan ini yang lebih sulit. Adapun teoritis kita ini, teori ilmu mustalah itu sekedar teoritis, dan prakteknya lebih banyak nantinya untuk bergelut dengan rijal sanad. Wa marratan an Ubaidillah bin Ahmad bin Utsman as-Sayrafi wal jami' wahid. Wa qala marratan akhbarana Ali bin Abi Ali al-Misri, wa marratan akhbarana Ali bin al-Hasan. Taib, pamaratan akhbarana Abul Qasim At-Tanuhi, pamaratan akhbarana Ali bin Al-Hasan. Perhatikan, wa yasifuhu marratan bil qadhi wa marratan bil mu'addil ila ghairihi. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab-kitab beliau. Padahal ya orang itu wa muraduhu bihadza kullihi Abul Qasim Ali bin Abi Ali Al-Muhsin ibn Ali At-Tanuhi Al-Misri Al-Basri Al-Asl Al-Qadi wa huwa muqtirun fi tasanifihi min dzalika jiddan. Nah, ini dikenal sekali dalam kitab-kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Qala Al-Biqai
Qala yani Ibnu Hajar yang bagi an yakuna al-khatib qudwatan fi dzalik wa an yustadalla bi fi'lihi ala jawazi fa innahu innama yu'mi ala ghairi ahli al-fan wa amma ahluhu fala yakhfa dzalika alaihim li ma'rifatihim bit tarajim. Itu dibeda oleh apa? Oleh Ibnu Hajar. Seharusnya ini jadi teladan. Nah, menjadi teladan kenapa? Nah, karena tayyib dijadikan dalil perbuatan beliau ikhwanillah untuk menunjukkan bolehnya. Hanyalah yang tidak tahu dalam masalah ini ya orang-orang yang memang bukan ahli fan, bukan orang yang bergelut dengan ilmu ini. Adapun orang yang bergelut dengan ilmu ini tidak akan apa? Tidak akan tersembunyi bagi mereka. Nah, siapa yang dimaksud oleh Al-Khatib Al-Baghdadi? Kenapa? Karena mereka mengetahui tarajim, sehingga biar sudah yang nggak paham biar sudah, nah, tidak usah masuk-masuk biar tidak bingung. Qala wal yakunil khatibu yaf'aluhu ihaman lil kathrah. Ini dibela oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan Al-Khatib tidaklah melakukan yang demikian itu untuk menunjukkan banyaknya guru beliau. Padahal sedikit misalnya. Kenapa? Fa innahu muqtirun minasyuyukh wal marwiyat, karena memang hakikatnya dia banyak gurunya dan banyak riwayatnya. Baik, wan nasu ba'dahu iyalun alaih, dan manusia setelah beliau merujuknya kepada beliau. Nah, bagaimana telah kita lewati kitab Al-Khatib Al-Baghdadi akan rujukan dalam ilmu mustalah. Wa inna ma yaf'alu dzalika tafannunan fil ibarah. Nah, ini taujih yang bagus ikhwan fillah untuk membawa ke sisi positif dari yang dilakukan oleh Imam sekaliber Al-Khatib Al-Baghdadi. Yaitu apa? Beliau melakukan seperti itu tafannunan fil ibarah, yaitu untuk apa? Menunjukkan tafannun, yaitu bermacam-macamnya dalam mentakfirkan, sehingga seorang apa? Jeli dalam melihatnya. Baik. Wa rubbama addat darurat at-tasnifi ila taqrari syaikhil wahid an qurbin fayunawwi'u awsafahu li an la yasira mubtadilan. Yanfiru sam'u minhu litaqraril mahd wallahu a'lam. Dan terkadang ikhwanillah dalam pengarangan butuh mengulang dari seorang syekh yang satu. Baru disebutkan syekh ini kemudian menyebutkan lagi, maka di tanwi', yaitu disebutkan dengan apa? Dengan bentuk yang berbeda agar apa? Agar jangan sampai menjemukan. Yang ini baru muncul lagi. Orang ini lagi. Mungkin seperti itu. Sehingga apa? Telinga malas untuk mendengarnya. Maka diulang tapi dengan apa? Dengan sedikit perbedaan. Padahal orangnya sama. Nah, ini maksudnya tafannun fil ibarah. Dalam artian memberikan ibarat yang berbeda-beda agar tidak membosankan. Juga dalam tasawuf yang seperti itu, akan semakin semakin memacu orang yang membaca untuk apa? Untuk terus mencari apa yang dimaksud. Dan ini tausiah bagus dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Dan kedua-duanya telah kita ketahui, memang karangan-karangannya mereka yang begitu banyak, sehingga betul-betul paham bagaimana mengarang yang bernilai, baik, dan menguasai fan, baik fan rijal maupun fan mustalah, dan juga apa? Dalam mensyarah hadis. Cuman ini sekedar contoh dari Al-Khatib Al-Baghdadi, memang banyak melakukan tadlis syuyukh. Cuman tadlis beliau dibawa kepada apa? Taujih yang bagus sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. Dengan ini kita selesai dari hadis Mudanas.
Nah, nah,